Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Dinon Perdana dengan NIM 2019-210494. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah dalam sebuah model regresi linear ordinary least square atau LS terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Uji asumsi klasik juga tidak perlu dilakukan untuk analisis regresi linear yang bertujuan untuk menghitung nilai pada variabel tertentu. Misalnya nilai return sebuah saham yang dihitung dengan market model atau market adjusted model. Uji asumsi klasik yang sering digunakan itu ada uji multikolonialitas, uji heterokedasitas, uji normalitas, uji autokorelasi, dan yang terakhir itu ada uji linearitas. Di sini tidak adanya sebuah ketentuan yang pasti tentang urutan uji mana yang terlebih dahulu harus kita penuhi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu uji normalitas. Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam satu model regresi linear yang berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terdekatnya menjadi terganggu. Nah, yang selanjutnya itu adalah uji heterokedasitas. Uji heterokedasitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varian dari residual satu ke pengamatan yang lain yang tetap atau disebut dengan homokedasitas. Nah, yang terakhir itu ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara satu periode T dengan periode sebelumnya. Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kasus yang kami teliti, yaitu seseorang mahasiswa di kampus Esa Unggul ingin membuktikan bahwa lingkungan kerja dan motivasi kerja dapat mempengaruhi kinerja karyawan di PT Maju Gemilang Serpong. Di sini kami melakukan kuesioner terhadap 55 responden. Mungkin cukup dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Taufik Fajar Hidayatullah dengan NIM 114. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis kami sesuai dengan kasus yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu pengaruh dari lingkungan kerja, motivasi kerja, kepuasan karyawan, dan terhadap kinerja karyawan. Nah, dari hasil analisis kami terutama pada uji normalitas, di mana hasil sains kami itu berada di angka 0,026, yang dimana untuk uji normalitas ini sendiri syaratnya adalah nilai sains itu harus lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dibuktikan bahwa dari data tersebut nilai distribusinya itu berdistribusi tidak normal. Setelah kita melakukan uji normalitas, maka kita akan lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu pada uji multikoliniaritas. Nah, untuk syarat dari uji multikoliniaritas ini, syarat toleransi itu harus lebih besar dari 0,1 dan untuk nilai VIF-nya itu harus kurang dari 10. Nah, berdasarkan dari hasil analisis kami, untuk nilai toleransi pada rata-rata lingkungan kerja itu di 0,593 dan untuk motivasi kerja itu di 0,526 dan kepuasan karyawan itu di 0,516. Kemudian, untuk ketiga variabel ini itu nilainya lebih besar dari 0,1 sehingga sudah memenuhi syarat untuk nilai toleransinya. Nah, kemudian bagaimana dengan VIF-nya? Untuk nilai VIF pada variabel lingkungan kerja itu di angka 1,686. Kemudian untuk di motivasi kerja itu di angka 1,899 dan untuk di kepuasan kerja di angka 1,938. Sehingga dari ketiga variabel ini untuk nilai VIF-nya itu kurang dari 10, yang dimana dapat disimpulkan bahwa keduanya itu memenuhi syarat dari multikoliniaritas sehingga tidak terjadi adanya multikoliniaritas antar variabel bebas. Nah,
Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wabarakatuh, terima kasih atas kesempatannya. Di video kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sebelumnya saya Koil Vitamuna dengan NIM 552. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai uji autokorelasi yang dimana di sini menggunakan Durbin-Watson. Nah, di Durbin-Watson ini kita melihat nih pada tabelnya itu kan kita di sini ada variabel bebasnya itu ada 3 gitu ya, dan juga jumlah datanya ada 55, sehingga kita melihat pada tabel Durbin-Watson pada K sama dengan 3 sebanyak variabel bebasnya, dan juga N sama dengan 55 yaitu jumlah datanya. Nah, ketemulah nilai DL-nya yaitu sekitar 1,4523 dan DU-nya sama dengan 1,6815. Nah, kita lihat nih hasil analisisnya di SPSS ya. Itu nilai DW hitungnya ialah 1,325 gitu. Nah, dalam uji ini ada sebuah persamaan yang pakem di mana DU lebih kecil dari D dan lebih kecil dari 4 gitu ya. Oke, langsung aja kita coba nih masukkan ke persamaannya. Jadi DU-nya itu 1,6815 lebih kecil dari 1,325 dan lebih kecil dari 4. Nah, di sini ternyata tidak cocok nih dengan persamaannya gitu ya. Sehingga dapat disimpulkan data tersebut terjadi autokorelasi positif ataupun negatif. Baik, selanjutnya kita akan membahas nih mengenai uji heterokedasitas yaitu melalui uji Gleiser. Oke, langsung aja kita lihat di output dari analisis data tersebut melalui aplikasi SPSS. Di sini ternyata keempat variabel bebas tersebut itu memiliki sign atau signifikan itu 1, yang dimana itu lebih dari 0,5. Nah, sehingga dapat disimpulkan nih bahwa keempat variabel bebas itu tidak terjadi gejala heteroskedasitas. Ya, dalam uji heterokedasitas ini itu syaratnya hanyalah signifikan atau sign-nya itu harus lebih dari 0,5 gitu. Nah, sedangkan di sini itu kebetulan angkanya lebih dari 0,5 yaitu 1, sehingga itu tadi analisis dari data tersebut ialah tidak terjadi gejala heteroskedasitas. Baik, itu sekian dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan dengan rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Putri Aurelia dengan NIM 570 akan menjelaskan kesimpulan yang telah didapat setelah dilakukannya analisis 4 jenis uji, yaitu ada uji normalitas, uji multikolenialitas, uji autokorelasi, dan yang terakhir ada uji heteroskedasitas terhadap kasus yang kita bahas pada kelompok 7 kali ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja, motivasi kerja, kinerja karyawan, kepuasan karyawan terhadap kinerja karyawan PT Maju Gemilang Serpong. Berdasarkan uji tersebut dapat dijelaskan bahwa hasil dari data 55 responden dengan menggunakan analisis MRA klasik ini itu layak untuk menganalisis kinerja karyawan dari PT Maju Gemilang Serpong. Berdasarkan hasil pengolahan data pengisian kuesioner, pengaruh lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja itu sebagai variabel interveningnya dalam studi kasus pada karyawan PT Maju Gemilang Serpong melalui uji normalitas, uji multikolenialitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedasitas. Dapat disimpulkan bahwa model regresi yang terbentuk adalah model yang kurang baik. Kenapa? Karena adanya errornya berdistribusi tidak normal dan tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Begitu juga pada uji autokorelasi yang ditemukan adanya gejala autokorelasi. Namun pada uji heteroskedastisitas itu tidak ditemukannya adanya gejala heteroskedastisitas tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresinya itu cukup baik.
Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok 7 tentang studi kasus MRA klasik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.